Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk beribadah dan bulan penuh berkah bagi kaum mukminin. Selawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di studio RRI mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pangkep yang ada di studio RRI Serui. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mengikuti program khusus Ramadan 1445 Hijriah. Bersama saya Tahira akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Di studio RRI juga telah hadir Ibu Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pangkep. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga masih tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Di studio RRI juga telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustaz Ansar Bahrun Al-Hafiz yang akan membawakan risalah dengan topik Hukum Salat Tarawih dan Kultum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir di studio RRI Serui. Sebelum kita membuka risalah pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Ansar Bahrun Al-Hafiz dengan topik Hukum Salat Tarawih dan Kultum. Kepada Pak Ustaz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Wa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah ungkapan yang pertama kali kita ucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, hadirin ibu-ibu majelis tahlim Miftahur Rahmah Pangkep dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami membawa materi yaitu yang berjudul tentang hukum salat tarawih dan kultum. Kalau kita berbicara tentang tarawih dan kultum, ini di benak kita pasti akan muncul ibadah yang tiap tahun yang sering kita lakukan pada malam bulan Ramadan. Dan beruntunglah orang-orang yang ketika mendapati Ramadan dan dia salat tarawih bersama imam. Salat tarawih bersama imam sampai selesai. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah orang yang seperti ini yang salat bersama imam sampai selesai, dia seperti salat malam semalam suntuk. Mungkin di antara kita pernah atau tidak salat semalam suntuk? Kayaknya tidak pernah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan salat bersama imam maka pahalanya sama seperti salat sunnah semalam suntuk. Dan lebih berbahagia lagi bahwasanya dalam bulan Ramadan salat-salat sunnah ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala wajib. Masya Allah. Maka seperti yang saya katakan tadi, beruntunglah orang yang mendapati Ramadan, kemudian dia berpuasa dan malamnya sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat tarawih, mungkin muncul di benak kita, apa itu tarawih? Kenapa disebut sholat tarawih? Ternyata kalau kita melihat, membaca kisah di zaman Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Khalifah kedua, Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, beliau melihat fenomena terjadi di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Pada malam Ramadan ada berkelompok-kelompok orang salat sendiri-sendiri, menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam pada malam bulan Ramadan. Setelah mereka sholat, mereka istirahat. Ya, setelah sholat 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Setelah istirahat sudah mulai hilang capeknya, kembali melaksanakan sholat lagi. Nah, disinilah diambil istilah tarawih dari kata roha, istirahat. Ya, istirahat. Sholat kemudian istirahat. Nah, Masya Allah. Maka kalau kita lihat pada praktik seperti itu, kita temukan kenapa mereka sampai demikian setelah sholat kemudian istirahat, ternyata mereka berdiri dengan rakaat yang panjang. Nah, kalau kita sekarang ya tidak usah panjang-panjang, cukup dengan 5 ataupun 3 ayat Al-Quran saja dibacakan, sudah terasa panjang bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak di belakang. Nah, maka hadirin pemirsa dan ibu-ibu majelis taklim Miftahur Rahmah rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya, apa hukum
kultum. Kultum ini kalau dilihat daripada isinya adalah nasihat-nasihat berupa kebaikan, maka kultum ini juga disebut juga dakwah. Salah satu metode dakwah, salah satu sarana untuk berdakwah. Maka hukum dakwah sendiri itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang mendengarkan dakwah ini sendiri. Ketika dia sudah mendengarkan satu kebaikan, mendengarkan dakwah, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari dakwah, kemudian dengan nasihat tersebut dia melakukan kebaikan, maka orang tersebut telah terlepas daripada hukum, terlepas daripada hukum dakwah itu sendiri. Karena ketika orang belum sampai dakwah kepada dia, ketika dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, ini belum bisa dihukum orang berdosa. Ya. Jadi ketika dia sudah mendengarkan dakwah, maka ketika dia tidak melaksanakan perintah itu, misalnya disampaikan ternyata ada orang selama ini dia tidak tahu sholat 5 waktu itu wajib, ataupun dia tidak tahu puasa itu wajib, ataupun dia tidak tahu bahwasannya ketika berpuasa tidak boleh berkumpul suami istri siang hari. Dan itu dia lakukan tiap hari selama bulan Ramadan. Dia tahan lapar, tahan minum, ternyata pada siang harinya dia seperti biasanya di hari-hari lain. Maka ketika dia mendengarkan kultum, kemudian di kesempatan kultum itu disampaikan hukum daripada orang yang berkumpul suami istri pada siang hari, lalu kemudian dia mendapatkan ilmu tentang itu, maka pada saat itu wajib bagi dia untuk menahan, ya. Karena dia sudah mengetahui ilmu yang didapatkan melalui dakwah tadi, ya. Maka ini kultum ini adalah salah satu sarana dakwah bagi para ustadz untuk menyampaikan keutamaan-keutamaan dari Ramadan ataupun keutamaan dari puasa, apa saja yang perlu dilaksanakan ketika berpuasa dan apa saja yang perlu ditinggalkan ketika berpuasa. Dengan demikian, kultum itu sendiri secara garis besar adalah perkara ataupun satu sarana dakwah yang menjadi tempat untuk para ustadz, para da'i untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Hadirin hadirat Majelis Ta'lim Miftahur Rahmah dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Selanjutnya, di dalam bulan Ramadan ketika seseorang berpuasa, ini rasa-rasanya kurang lengkap ketika pada malam hari dia tidak melaksanakan sholat tarawih. Ya. Rasanya kurang lengkap ketika pada malam hari tidak sholat tarawih. Makanya ketika malam pertama bulan Ramadan, ini biasanya fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terkhusus di Indonesia, itu malam pertama Ramadan tarawih itu penuh masjid, sesak bahkan. Lalu kemudian berlalunya waktu 10 malam pertama masih ramai. Masuklah 10 malam kedua, ya, sudah mulai berkurang, ya. Jamaahnya semakin mundur. Ada kemajuan katanya. Apa yang maju? Safnya yang maju. Orang-orangnya mundur. Kemudian 10 malam terakhir sudah mulai sepi masjid, bahkan hampir kosong. Kenapa? Ibu-ibu sudah menyiapkan kue lebarannya, sudah siap, apalagi orang Bugis itu sudah siapkan coto, kondro, macam-macam. Untuk besok dia makan untuk lebaran. Padahal kalau kita melihat hadis Nabi SAW, bahwasanya man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya siapa yang mendirikan atau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam, dengan salat malam, maka Allah berjanji akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Kalau saya tanya ibu-ibu, kita punya dosa tidak, Bu? Pernah berdosa atau jarang? Sering. Nah, pernah, bukan pernah lagi, sering bahkan. Nah, maka ada istilah tiada gading yang tak retak, nah, tiada manusia yang tak berdosa, nah, tiada manusia yang tidak punya salah.
maka sangat perlu, sangat kita butuhkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu bulan ini, yaitu bulan Ramadan, sebagai tempat untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang telah lalu. Kenapa kita sangat butuh dengan ampunan dosa? Karena ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahur Rahmah rahimakumullah, bahwasanya ketika seseorang telah mati, itu yang dipersoalkan itu karena dosanya. Yang dipermasalahkan itu dosanya, bukan pahalanya. Kalau pahala sudah pasti jelas itu berakhir ke surga. Cuma yang disidang adalah dosanya. Kenapa berbuat demikian? Maka kita sangat butuh dengan Ramadan ini. Kita butuh dengan tarawih. Kita butuh dengan sholat tarawih, yang mana Nabi sampaikan ada janji di situ, ada pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Tentunya kita semua sudah pasti mengetahui apa kesalahan kita, apa dosa-dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyampaikan kita pada bulan Ramadan agar supaya kita menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana, sebagai tempat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi orang yang masuk surga itu ada ungkapan, orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang masuk surga adalah orang yang punya dosa, tapi dia bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Sehingga ketika dosa-dosanya telah habis, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berdirikan orang tersebut pada barisan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ini yang kita harapkan. Masya Allah. Jadi yang perlu kita sadari bahwasanya ketika kita masuk pada bulan Ramadan, ini yang mesti kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan. Allah beri kita taufik untuk beribadah. Jadi maka kita gunakan sebaik-baiknya. Maka sangat celakalah, kata Nabi, celakalah orang yang masuki bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat celaka. Allah sudah menyiapkan siang harinya, man shoma Ramadhana, kata Nabi. Siapa yang berpuasa pada siang hari, ya. Man shoma Ramadhana, pada siang hari bulan Ramadan. Imana wa ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Nabi sampaikan, "Waman qoma Ramadhanan." Siapa yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah, wahtisaban, kemudian dengan keyakinan hati, keikhlasannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Olehnya itu ibu-ibu Majelis Ta'lim dan pemirsa dimanapun berada, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena umur kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan sampai pada bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang-orang yang kita kenal yang telah berlalu, mungkin mereka sudah berharap bahkan berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan yang mulia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan waktunya telah kembali. Waktunya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka cukuplah dengan niat mereka yang baik. Kita yang telah menyaksikan perkara tersebut, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi telah mendahului kita, cukuplah mereka sebagai nasihat buat kita. Nasihat buat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera. Jangan menunda-nunda, jangan bilang nanti-nanti. Karena kenapa? Karena ketika seseorang menunda-nunda, dia katakan nanti, ternyata dia keburu mati. Dia bilang kapan-kapan, ternyata keburu dikafani. Nauzubillah. Maka hadirin wal hadirat, pemirsa TVRI dimanapun berada, saya ingin menyampaikan satu pesan penting ketika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, agar kita semakin semangat dalam berpuasa, semangat dalam melaksanakan ibadah terkhusus pada malam hari. Kita mesti menghadirkan satu rasa,
di dalam hati kita bahwasanya kita ini tidak lama di dunia ini, ya. Tidak lama. Dan itu terbukti. Maka ada satu kaidah, Nabi pernah sampaikan, 100 tahun sebelumnya ini kita yang tidak ada di dunia ini. Sepakat Bu ya? Sepakat? Nah, dan 100 tahun yang akan datang, yakinlah kita pun tidak akan ada lagi di dunia ini. Percaya Bu? Percaya. Maka yang bisa menjadi cerita, yang bisa menjadi bukti, yang bisa menjadi bekas-bekas kita adalah kebaikan yang kita torehkan di setiap harinya. Dan tentunya setiap orang yang telah meninggal, yang paling dia harapkan adalah, yang paling dia berdoa agar dikembalikan satu hari saja pada bulan Ramadan. Semua orang yang telah meninggal, itu mereka berharap mereka dikembalikan di satu hari saja pada bulan Ramadan. Kenapa? Ternyata pada bulan Ramadan Allah telah menyiapkan begitu banyak sarana, begitu banyak perlombaan-perlombaan kebaikan yang bisa kita raih, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita wujudkan pada bulan Ramadan. Dan Masya Allah pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan satu malam khusus yang kita sepakati malam Lailatul Qadar. Dan Allah telah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya pada malam itu kita menyampaikan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, maka pada saat itulah kita semua kebaikan kita akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Nah, saya rasa demikian ya, penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah dibawakan oleh Bapak Ustaz Ansar Barun Al-Hafiz. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan kepada ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bungawati dari Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pangkep. Pertanyaan saya Ustadz, apa hukumnya orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat tarawih? Demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini fenomena ini terjadi paling banyak ya di Indonesia sendiri. Ya. Banyak orang pada siang harinya tahan lapar, haus, berpuasa, akan tapi pada malam harinya tidak melaksanakan sholat tarawih. Dengan beralasan sholat tarawih itu kan sunnah. Betul Bu ya? Ya. Memang hukumnya sholat tarawih itu sunnah, sepakat para ulama. Tidak ada yang mengatakan sholat tarawih itu wajib. Akan tetapi ketika seseorang berpuasa pada siang hari, rasa-rasanya kurang lengkap ya. Dia itu menyia-nyiakan waktu pada bulan Ramadan. Ya, dia tidak melaksanakan sholat tarawih yang mana janji Allah di situ ada pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, maka sangat rugi orang yang mengatakan itu kan cuma sunnah. Nah, sangat rugilah orang yang puasa akan tapi tidak sholat tarawih. Bagaimana hukum puasanya orang seperti itu? Tetap sah puasanya, akan tetapi tidak sempurna pahala Ramadan yang didapatkan dalam bulan Ramadan yang telah Allah sediakan pada bulan itu, pada malam dan siangnya penuh dengan keberkahan. Dan janji Allah pada malam Ramadan yang mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat malam. Ini Allah hapuskan kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang sabda Nabi yang mafhumnya yang artinya adalah celakalah orang yang masuki bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Karena potensi puasa kita ini rusak itu besar. Kenapa? Di siang hari, mohon maaf ketika kita menggibah, berbicara bohong, berbicara walaupun benar ya, kenyataan. Orang bilang ada yang mengatakan ini kan fakta. Iya betul fakta, tapi itu kamu menggibah saudaramu.
Nah, ketika kamu menggibah seseorang, maka puasamu itu tidak ada lagi nilainya. Maka rugi sekali kalau sudah tidak bernilai puasanya, malamnya dia tidak isi dengan sholat. Nah, maka harapan kita kalau puasa kita misalnya kurang sempurna, setidaknya disempurnakan dengan qiyamul lail, sholat tarawih pada malam harinya. Demikian Bu. Ibu-ibu dipersilakan untuk bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmida mau bertanya Pak Ustadz, adakah dalil hadis yang menjelaskan tentang salat tarawih? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat dalil secara spesifik, secara khusus mengatakan sholat tarawih, tentu itu tidak ada. Yang adalah dalil umum yang mana Nabi sampaikan, man qoma ramadhana, siapa mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan. Maka sholat tarawih ini sholat malam Bu ya. Nah, dia termasuk dalam hadis tadi. Sehingga kalau kita tanya dalil hadis, ini ada hadis umum yang mengatakan siapa mendirikan qiyamul lail, qiyam Ramadan pada malam hari, maka dia mendapatkan ampunan Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu kurang lebih dalil hadis yang Nabi sampaikan. Dan sepakat para ulama, tarawih ini disunnahkan karena Nabi pernah melaksanakan dan para sahabat mengikutinya. Demikian Bu. Mengingat waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada satu pertanyaan lagi. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Alia dari Miftahur Rahmah Pangkep. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah hukum melaksanakan salat tarawih sendiri-sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus pertanyaannya. Apa hukumnya melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri? Tentu orang yang melaksanakan sholat tarawih sendiri ini banyak faktor sebab yang menjadikan orang ini sholat tarawih sendiri. Apa penyebabnya? Ada ibu-ibu di pasar, ada yang sibuk lah dengan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak sempat berjamaah di masjid. Hukumnya tetap sah sholatnya. Jadi sholat tarawih itu tetap hukumnya sah, akan tetapi lebih disunnahkan ya. Sunnahnya itu sholat tarawih itu berjamaah. Ya. Sholat tarawihnya misalnya ibu ketinggalan, tidak sempat sholat tarawih bersama imam di masjid, maka ibu boleh sholat tarawih. Kapan waktunya? Misalnya ibu bangun sahur masih bisa sholat tarawih, bisa. Sholat tarawih itu waktunya dari ba'da isya sampai terbit fajar subuh. Nah, dia waktunya panjang. Nah, jadi bisa ibu istirahat dulu, jadi baru bangun, setelah itu kita sholat malam, sholat tarawih, niat sholat tarawih. Nah, demikian Bu. Nah, insya Allah. Masih ada 5 menit. Kami memberi waktu kepada Ibu untuk bertanya lagi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahma dari Miftahur Rahmah Pangkep mau bertanya kepada Pak Ustaz, apa fadilah atau keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berbicara tentang fadilah, keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya tadi sudah kami sampaikan hadis Nabi SAW tentang mendirikan sholat malam. Apalagi kalau sholat tarawih bersama imam, ini seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah, ini salah satu fadilah. Cukuplah ini menjadikan kita semangat, menjadi motivasi buat kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi penyebab orang-orang biasanya tidak sholat tarawih ini kadang-kadang karena tidak mengetahui keutamaannya, tidak mengetahui fadilahnya.
Nah, sebagaimana kalau kita jualan, kita dagang, kita tahu keuntungan daripada jualan kita. Kita tahu keuntungan bisnis kita, maka kita semakin semangat untuk melakukan bisnis tersebut. Maka demikian juga dengan tarawih. Maka PR kami, ya PR kita untuk kita semua adalah kita sama-sama cari apa saja keutamaan-keutamaan yang terbentang luas bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam Ramadan. Dan orang yang rugi adalah orang yang masuk Ramadan tapi tidak tarawih. Karena tarawih ini di luar bulan Ramadan tidak bisa. Walaupun kita mau laksanakan ribuan rakaat, mau niat tarawih, tidak bisa. Hanya pada bulan Ramadan saja. Demikian, Bu. Sebelum mengakhiri risalah ini, marilah kita berdoa. Doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Ansar Bahrun Al-Hafiz kepada Pak Ustaz. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ghaifi mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrus siyam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami' ibadatina ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pangkep. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan risalah pada hari ini, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu Majelis Taklim Miftahur Rahmah yang telah hadir di studio RRI Serui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati pemirsa RRI dan ibu-ibu yang ada di studio RRI Serui. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.